Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ira Okta Normalisa, NIM 6211418111. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang program pembinaan olahraga bulu tangkis pada anak usia dini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi program pembinaan olahraga bulu tangkis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih bulu tangkis. Nah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kemudian, olahraga bulu tangkis adalah suatu olahraga yang dimainkan dua orang atau untuk main tunggal dan untuk dua pasangan untuk pemain ganda yang saling berlawanan. Nah, kemudian ada program pembinaan olahraga bulu tangkis. Ada 3. Yang pertama ada pemasalan, yang kedua ada program pembibitan, dan yang ketiga ada program pembinaan. Nah, pada program pemasalan ini kita mengenalkan olahraga bulu tangkis pada orang tua atau kepada anak usia dini. Nah, tujuan dari pemasalan ini untuk mendapatkan calon bibit atlet yang nantinya diarahkan ke jenjang yang lebih prestasi. Berikut merupakan cara-cara pemasalan dalam olahraga bulu tangkis. Yang pertama ada ikut serta dalam event daerah. Nah, dengan cara seperti ini pastinya kita dapat menarik minat orang tua maupun anak dalam olahraga bulu tangkis, yang mekanismenya nanti atlet ikut serta dalam event yang diadakan di daerah dan secara otomatis akan banyak menonton dari kalangan apapun. Olahraga bulu tangkis juga termasuk olahraga yang sangat populer di masyarakat dengan banyak penonton. Pastinya kita bisa mempromosikan olahraga bulu tangkis pada orang tua maupun pada anak-anak, misalnya dengan cara kita menyebarkan pamflet. Kemudian yang kedua ada video tutorial. Jadi model pemasalan yang membuat video tutorial dengan semenarik mungkin. Hal ini dilakukan karena banyak anak kecil yang sekarang sudah mempunyai telepon genggam atau handphone. Nah, sebagai media hiburan, dengan kita cara menampilkan bentuk video bulu tangkis yang semenarik mungkin untuk menarik perhatian anak, karena gerakannya yang sangat lincah serta cara permainannya yang memakai taktik yang unik. Kemudian setelah kita menampilkan gerakan secara keseluruhan, pada bagian akhir diberi tutorial gerakan dasar agar anak kecil bisa mempraktikkan di rumah. Kemudian gerakan dasar bulu tangkis meliputi cara memegang raket, kemudian pukulan, kemudian gerakan kaki atau footwork, dan sikap maupun posisi badan. Kemudian yang ketiga, menjadikan ekstrakurikuler. Dengan model pemasalan yang terakhir ini, dengan kita menjadikan olahraga bulu tangkis menjadi ekstrakurikuler. Anak-anak yang diidentifikasikan dengan hiperaktif, sebaiknya orang tua mengikutkan anak dalam ekstrakurikuler bulu tangkis. Dengan keaktifan anak tersebut akan lebih tersalurkan dan bermanfaat. Di samping itu, olahraga bulu tangkis memerlukan tenaga yang ekstra, jadi cocok untuk anak yang hiperaktif. Selanjutnya, program pembinaan yang kedua ada pola pembibitan. Jadi untuk masuk ke dalam pola pembibitan harus melewati tes komponen fisik, karena komponen fisik sangat berperan pada penampilan atlet. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menguji komponen fisik anak usia dini. Yang pertama ada menentukan tujuan. Jadi menentukan tujuan di sini memiliki arti bahwa pelatih harus tahu sasaran apa yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, program disesuaikan sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi program harus disesuaikan dengan kemampuan fisik anak. Dan yang ketiga, menganalisis memilih kemampuan fisik dan kemampuan gerakan. Jadi kemampuan gerak dasar meliputi kemampuan gerak lokomotorik, gerak stabilitas, dan gerak manipulasi. Setelah itu diidentifikasi lalu dianalisis.
Kemudian ada tes komponen fisik. Yang pertama, tes komponen fisik meliputi daya tahan jantung atau endurance. Daya tahan jantung merupakan kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal ketika melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan. Yang kedua, kekuatan otot. Secara fisiologis berarti kemampuan otot untuk melakukan kontraksi secara maksimal melawan beban. Yang ketiga, ada kekuatan atau fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Yang keempat, kecepatan atau speed. Merupakan kemampuan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima, ada kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersamaan dengan gerakan yang lain. Yang keenam, ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi ketika berdiri atau saat bergerak. Program yang ketiga ada pola pembinaan. Untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan pola pembinaan yang baik. Kemudian tahap ini berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. Dalam pola pembinaan ada 3. Yang pertama ada program latihan atlet bulu tangkis, yang kedua ada tim ahli, dan yang ketiga ada sarana dan prasarana. Pada program latihan atlet bulu tangkis, dalam pertemuan latihan harus ada unsur pemanasan sendiri di bulu tangkis. Dibagi menjadi 3, yaitu pemanasan awal, pemanasan inti, dan pemanasan akhir. Pemanasan awal terdiri dari pemanasan dinamis dan pemanasan statis. Pemanasan statis merupakan perenggangan yang dilakukan dari kepala sampai kaki, sedangkan pemanasan dinamis gerakan berkesinambungan seperti menengok kepala ke kanan dan ke kiri. Pemanasan inti terdiri dari ABC running. ABC running merupakan suatu kegiatan berupa latihan untuk menyempurnakan daripada gerakan tukai serta dalam rangka melatih teknik lari, khususnya lari jarak pendek atau sprint. Sedokok merupakan suatu pemanasan kaki yang melatih kekuatan kaki dan kecepatan kaki. Selanjutnya ada pseudo raket merupakan suatu pemanasan yang melatih kecepatan kaki dan melatih kekuatan tangan. Nah, yang ketiga adalah pemanasan akhir. Pemanasan akhir terdiri dari 2, yaitu latihan drilling dan latihan stroke. Latihan drilling ini merupakan kegiatan melakukan hal yang sama berulang-ulang secara bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan agar bersifat permanen. Nah, metode ini digunakan untuk melatih pukulan yang meliputi pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan smash, dan netting. Jadi latihan drilling ini sangat cocok untuk program pembinaan anak usia dini. Selanjutnya ada latihan stroke. Latihan stroke ini merupakan latihan pukulan dasar yang dikombinasikan beberapa pukulan. Nah, latihan ini berguna untuk melatih pengembalian bola di lapangan lawan, sama halnya seperti kita sedang bermain bulu tangkis satu lapangan. Nah, latihan stroke ini juga banyak manfaatnya untuk anak usia dini, yaitu menguatkan fisik dan akurasi pukulan. Selanjutnya ini merupakan tabel program latihan. Jadi per minggunya itu ada list program latihan. Jadi apakah anak usia dini itu sudah memenuhi target atau belum. Nah, pada jadwal latihan ada 3 kali latihan dalam seminggunya, tetapi latihannya diseling 2 hari sekali. Jadi latihan hari Senin, Selasanya recovery, Rabunya latihan lagi, dan seterusnya. Next, ada tim ahli. Yang pertama, fisioterapis dan ahli medis. Fisioterapis dan ahli medis ini sangat penting untuk para atlet, karena di sini fisioterapis dan ahli medis berperan untuk merawat kesehatan yang membantu
memulihkan atlet, mempertahankan dan memaksimalkan kekuatan, fungsi gerakan, dan kesejahteraan tubuh para atlet. Yang kedua ada gizi. Gizi memegang peran sangat penting bagi atlet dalam mencapai performa terbaik. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga kebugaran atlet dengan penemuan gizi terbaik saat recovery agar atlet kondisinya dapat pulih kembali. Yang ketiga ada pelatih atau coach. Jika program latihan terbentuk, maka perlulah pelatih untuk menunjang program tersebut berjalan sesuai jadwal. Jadi pelatih dituntut untuk menguasai dan memiliki sertifikat bagaimana cara melatih yang benar. Yang keempat ada psikologi olahraga. Psikologi olahraga juga dibutuhkan untuk atlet supaya meningkatkan performa yang sedang mengalami masalah mental, depresi, kecemasan, stres, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana terdiri dari lapangan bulu tangkis, yang kedua net atau jaring, ketiga tiang net, keempat kok, dan terakhir raket. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.